Untuk itu, kami persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhtar, untuk memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Muhtar, Baik, kami persilahkan. terima kasih. Jadi, Sama-sama, assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa hadana wa huwa alladzi yaltufu bina wa yarhamuna wa huwa alladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus pembina dan pengasuh pengajian online Asyifa Haji Soekardi yang saya hormati, seluruh pengurus juga, mudah-mudahan panjenengan semuanya pinaringan sehat walafiat lahir dan batin. Yang saya cintai pula seluruh jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini Allah berikan keberkahan demi keberkahan hidup. Dan yang Amin. belum hadir segera hadir dan mudah-mudahan pagi ini beliau-beliau juga diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja topik yang saya sampaikan ini tidaklah langsung bisa dilihat di layarnya masing-masing. Kalau boleh bertanya, kira-kira Pak Edi, maksudnya kemana ya arahnya topik ini? Mata memandang, kira-kira ngurai sedikit lah apa maksudnya. Monggo Pak Edi. Mata memandang, hati berpaling. Kalau di sini saya sedikit menggambarkan, mata memang lurus ke depan, mata memang melihat itu, tapi hati tidak tidak sejalan dengan mata gitu, Ustaz. Ya, Oh, ya, ini memang ke bagus. sana. Iya, matanya Ke sana, ini bagus, oke. jelek Itu. gitu. Hati seperti itu. Ya, oke. Ya. Ngapunten, Lain di Bapak mata, lain Ibu, di hati, boleh Ustaz. dong komen. Boleh Silakan dong, yang boleh. mau komentar, silakan, boleh bebas. Ya, enggak selalu saya terus yang nyampaikan, bisa jadi momen-momen seperti ini panjenengan sudah bayangkan apa ya itu ya maksudnya itu. Sebenarnya itu topiknya ya sederhana kok, mata memandang hati berpaling, sudah kecantol sedikit di penjelasan Pak Edi. Dia melihat, tapi hati ini gak ikut melihat. Tidak fokus gitu ya. Nah, tidak fokus. Ayo ada penjelasan lain lagi, maksudnya ke arah mana saya akan membicarakan ini kira-kira. Sholat Ustadz. Kemana ya gitu apa? Ke sholat Monggo ya boleh Ustadz. komen. Bu Sri boleh. Bu hati-hati. Monggo silakan Pak Samiti. Oke, Ustaz, ini menurut pengertian saya, menurut pandangan saya. Ini mata melihat yang baik-baik, tapi hati tidak kontak atau artinya tidak merekam ke hati sehingga apa yang dilakukan tetap bertentangan dengan yang dilihat baik itu. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Penjelasan Pak Samiti sedikit nyambung. Nilainya mungkin ya masuk ke 60-70 lah. Masuk ke arah sana. Betul. Masuk ke arah sana. Ayo, siapa yang mau nambah? Boleh dong, boleh. Kita boleh diskusi. Lah, diskusi. Ya nanti bikin panjenengan ngantuk kalau saya tok yang ngomong. Monggo di komen nih boleh.
Ya, nanti tak bikin aja begini, biar ndak ada yang ngantuk, biar komen. Saya nggak komen, tak japri. Iya. Oh, bisa aja ini Pak Ustadz ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita punya mata yang lahir, kita punya mata yang batin. Paham ya itu maksudnya ya? Iya. Kita punya mata lahir dan punya mata batin. Mata lahir namanya ainun, mata batin namanya basorun. Ya, mata hati gitu ya. Nah, biasanya mata hati itu diikuti. Nah, sedangkan mata kepala kita ini itu diikuti oleh alam pikiran. Gitu ya. Jadi ada gandengannya. Ini nyambung nomor beten. Jadi mata yang kita punya ainun ini, yang dua ini, yang ada di depan ini, mata kita ini yang digambar itu pakai kacamata ya. Memandang tapi nggak mandang. Panjenengan tahu nggak kenapa saya munculkan gambar yang berkacamata? Gambar yang berkacamata itu loh, yang ada di slide-nya itu. Itu kan begini. Iya. Panjenengan di dalam itu melek. Iya. Lah sama-sama 50-50 toh. Bisa saja itu kacamata hitam. Bisa saja itu dalemannya itu merem. Paham maksudnya? Iya. Nah, gambar gini nih. Dia itu melihat lurus ke depan. Tapi tidur. Kan bisa terjadi itu orang duduk. Bisa. Iya. Binya dia pakai kacamata hitam biar tidak nampak. Ya. Matanya itu terpejam. Untuk menutupi. Mudah-mudahan tidak sulit ya kalimat saya dipahami ya. Mudah-mudahan ya. Wah, insya Allah tambah pinter panjenengan. Ya, saya beri istilah-istilah, saya berikan topik-topik yang aneh-aneh. Biar tidak bosen panjenengan. Ustadz, yang saya tanyakan di sini, kenapa kok seorang wanita yang digambarkan di situ? Enggak ya, ketemu aja. Oh, gitu. Makanya saya lupa sebagai motif anunya kok itu gitu loh. Iya. Kalau umpamanya tak taruh di situ ya laki ya wanita, gone gak kamot. Soalnya gitu dah. Soalnya biasanya kebanyakan wanita, Bu. Oh, lah ini makanya kok disoroti wanita. Ini loh yang saya tanyakan Pak Adi. Ya, agar menarik aja kan. Bapak kita itu semangat. menarik. Bapak-bapak itu tambah semangat. Oh, gitu Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Matur. Bapak Ibu yang dirahmati berangkat menuju perjalanan ya. Ya, perjalanan naik bis, satu bus ya. Udah perjalanan itu sudah menempuh kira-kira ya seharian gitu lah. Terus leader, pendamping ya, guide-nya itu bicara-bicara, menerangkan ini itu. Di antara awak kru, awak bis, penumpang bis itu karena di luar itu terang ya, panas itu ya. Itu putih tapi kacamata hitam. Lalu si leader ini pendamping ini mengatakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, para penumpang mohon kacamatanya dilepas. Ya, kacamatanya dilepas. Agar saya tahu kalau panjenengan itu mendengarkan kata-kata saya dan melek. Kan bisa jadi semua pakai kacamata hitam. Ternyata tidur semua. Iya. Lah yang ini leadernya itu ngomong yo lekoh. Tapi gak ada yang connect semuanya. Nah, maksud saya ke arah mana kalimat saya ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk kita pandang dan kita pahami. Itulah maksudnya. Yang itu menjadi tambahnya iman dan keyakinan kita bahwa Allah itu luar biasa dan maha kuasa. Nah itu loh. Jadi jangan ditutup mata itu, kedua-duanya harus utuh mengamati. Yang satu mengamati, yang satu memahami.
Yang satu mengamati, yang satu memahami. Adakah mata tertutup yang di dalamnya itu juga tertutup bisa memahami? Tidak bisa memahami. Ada mata tertutup pakai kacamata hitam. Tetapi dalamannya itu melek. Tetap saja dia bisa melihat-lihat, bahkan mendengarkan dan paham akan kata-kata leader. Lah mata kita yang ada ini yang tidak pakai kacamata, yang ainun ini, kalau melek, juga melek, melihat, maka dua-duanya akan sambung. Bekerja sama untuk memahami ayat-ayat Allah yang akhirnya ayat-ayat Allah itu dipahami dan tambah imannya. Nah, sampai di sini nyambung ini insya Allah. Wah, tambah pinter panjenengan. Tambah pinter. Asli nilai isu iki gak teko iku rugi 6 bulan. Loh enggak, muka saya itu tidak nyampaikan lagi. Podo karo gak. Karena ini materi-materi saya yang saya sampaikan ini perenungan dan ayat-ayat, perenungan kitab-kitab yang rangkuman-rangkuman. Jadi kalau tidak mendapati materi begini, panjenengan biasa-biasa saja baca Quran. Temenan nih. Kalau panjenengan bisa loh melihat Quran ayat ya, melihat ayat. Loh hatinya itu loh gak mikir ayat. Hatinya itu mikir yang lain. Loh bisa terjadi. Jenengan itu loh melihat kayak wong khusyuk. Kenapa hatinya bisa layang-layang? Mata memandang, hati berpaling. Nah, sudah nyambung ini. Terus mari sakjane iki. Sadaqallahul adzim sakjane. Sudah ngerti maksud Ustaz. Sekarang saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Ayat-ayatnya. Saya percepat sedikit. Ini ayatnya tunjuk ya ini, tapi ini bahas nanti aja biar sama Pak Qadar kita akan terjemah. Kita lanjut aja dulu, kita lanjut lagi. Nah, baik. Allah berfirman di dalam ayatnya itu begini. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 99. Bapak Ibu, ini adalah hasil dari perjalanan kemarin. Jadi setiap perjalanan panjenengan ya, setiap perjalanan kemana pergi, itu pulang itu harus dapat hasil sesuatu yaitu ilmu. Ilmu di perjalanan itu. Apa ya yang aku amati? Ya mau ngobrol kru di dalam mobil boleh. Tapi amatilah lingkungan. Ada apa. Lalu saya dapat ayat ini Bapak Ibu. Ngapunten, ayat ini tuh tertulis ya di apa ini namanya? Di backdrop kain gitu. Ayat ini tertulis. Lalu ayat ini adalah surat Al-An'am ayat 99 Pak Qadar disiapkan artinya. Wa huwallazi anzala minas samaa'i فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لقوم yu'minun. Monggo diterjemah Pak Qadar. Iya Pak, Ustaz. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang sempurna dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah-buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sadarkah kita bahwa ayat ini ada? Tahukah kita bahwa ayat ini ada? Ini ayat Al-Quran. Dan ngapunten, kalau kita membaca itu sekilas mengejar tajwid oke. Tapi ketahuilah, ada pandangan mata, ada pandangan hati. Maka tulisan-tulisan itu. Lalu mata hati itu melihat apa yang dimaksud tulisan itu. Sehingga kita tidak dibilang, ya, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa barang-barang yang diangkut di punggungnya. Keledai itu digendong itu. Keledai tidak bisa jawab, nggak ngerti apa yang digendong. Sama dengan apabila kita membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Lah, tidak bisa jawab. Mata melihat, hati berpaling. Lalu Allah minta kita melihat buah-buahan, Bapak Ibu. Bertandan-tandan, bertumpuk-tumpuk. Sebelah kanan itu ada anggur yang disebut tadi. Ada zaitun. Ada kurma yang bertandan-tandan. Itu tidak sekedar dipanen, selesai ketawa-ketawa, senang, tidak. Tetapi kagumilah, Allah menyus buah-buahan itu. Panjenengan melihat buah yang namanya belembeng wulu. Di sebelahnya itu ada belembeng biasa. Di sebelahnya buah itu ada pohon jambu. Di sebelahnya lagi ada pohon kelapa. Di sebelahnya lagi ada pohon delima dan sebagainya. Beda mengambil makanan yang sama, yaitu dari dalam tanah. Sama. Lalu kita lihat buah per buah. Satunya sendiri-sendiri. Ada yang bergerombol-gerombol. Ya, seperti walaupun kelapa, kurma bergerombol. Bertandan-tandan, bertumpuk-tumpuk. Unduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Pandanglah dia dan jadikanlah pandanganmu itu menginspirasi pandangan atau mata hatimu untuk mengagumi betapa Allah, dan akan berhasil. Akan berhasil apanya? Akan berhasil pengamatan dan pengawasan penglihatannya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan seterusnya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi Pak Hedi ya menyampaikan di kesimpulannya, dan Pak siapa tadi? Lupa saya sampaikan. Pak Samidi. Ya, Pak Samidi menyampaikan. Nyambung, Pak. Nyambung. Jadi ada kesimpulan-kesimpulan yang masuk di situ. Nah, sekarang posisinya kita itu berada menjadi orang yang mengamati, mengawasi, melihat apa tidak.
ayat-ayat itu. Lalu kita lanjutkan. Ini memperhatikan kawanan semut. Ya Allah, mohon ampun kami jika sudah usia begini ini, kami belum mendapati manfaat yang luar biasa dari ayat-ayat-Mu. Ya kita istighfar kepada Allah. Lah gimana lagi? Ya wes. Karena sidik, mudah-mudahan ada tambahan umur sisa ini barokah. Dengan mengamati, mengawasi betapa manusia mukmin itu seakan-akan wajib. Seakan-akan wajib. Tapi ini tidak connect pikirannya, mata, kepala, dan hatinya ini. Ayat 18 surat nomor 27 Bapak Ibu. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuha khulu masakinakum la yahtiman Nakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat 18. Surat An-Naml. Pak, mboten kuali, mboten surat 27. Ya, 27 ayat 18. Terus surat 18 makanya. Surat An-Naml ya 27. Monggo. Nggih, Pak. An-Naml Pak Ustaz. Nggih. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadarinya. Lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah Nabi Sulaiman itu tidak langsung berlalu? Nabi Sulaiman itu termenung melihat percakapan semut itu. Fatabassama dhahikan min qawliha. Kemudian Nabi Sulaiman itu tersenyum. Ya, tersenyum mendengar perkataan Raja Semut itu. Namlah itu Raja Semut. Ketika mendengar kalimat-kalimat itu, ternyata semut itu punya komunitas, berkomunikasi. Dan mereka tahu akan terjadi hujan, badai, akan ada orang lewat, dan seterusnya. Recording stopped. Mengawal para, anak buahnya begitu, agar menyelamatkan diri. Karena apa? Bisa jadi Nabi Sulaiman itu nanti dan pasukannya lewat lalu terinjak-injak, mereka akhirnya mati. Nah, sedangkan Nabi Sulaiman dan pasukannya nggak sadar kalau menginjak. Ngehnya hati, sambungnya hati itu apa di sini, Bapak Ibu yang saya cintai? Betapa kita itu hidup tidak sendiri. Allah menciptakan binatang-binatang itu untuk kita pahami, kita lihat, kita awasi. Yang itu endingnya adalah menambah kuatnya hati bahwa Allah menciptakan segala ini tidaklah sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan, wahai Rabb, kamu ciptakan ini sia-sia. Semua menjadi pelajaran bagi kita. Agar ngapunten mengamati secara lahir juga mengamati batin. Disinilah maksud daripada melihat hati berpaling. Tambah lagi Bapak Ibu. Ini
memperhatikan kawanan lebah. Wa auha surat nomor 16 An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari ma ya'rishu. Ayo, monggo. Surat 16 ayat 68. Ya, Pak. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mengawasi, mengamati. Ada orang yang punya sarang lebah umpamanya. Tetapi ya sekedar ya, tidak mendapati ilmu bagaimana lebah itu mencari madu, mengumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya mengepal segitu besar. Terus bagaimana komunitas lebah itu? Kalau lebah itu berada di luar mencari makanan, lalu kena hujan. Kemana mereka? Atau kemalaman, ya? Terbang di malam hari. Nginepe nang di. Ya, gitu itu nggak terpikir, ya, nggak terpikir. Loh, kita itu tiap hari mungkin melihat lebah. Umpamanya melihat lebah itu di warung kopi. Ya, sekarang itu nyari bunga angel, akhirnya dia itu teh nang warung kopi. Delek sing legi-legi ngono iki. Nah, lalu dia kembali ke tempatnya, ke sarangnya, enggak tahu di mana. Lah, apakah kita pernah mengamati atau ikut, paling tidak ikut mengawasi, mengamati? Panjenengan pernah kan petik madu, ya? Terus panjenengan mungkin ada di hutan yang petik madu langsung itu loh, Bapak Ibu, kan ada lebahnya tuh. Saya pernah diajak ke sana oleh jamaah untuk mengamati, mengawasi macam-macam lebah. Lebah yang begini ini gini madunya, sifatnya pun begini. Lebah yang begini itu madunya itu warnanya begini, sifatnya nanti begini. Sampai lebah yang terbesar itu yang namanya lebah gung, itu lebah hutan itu. Jadi lebah yang apa ini namanya madu, namanya lebah gung, lebah yang hutan itu. Jadi itu di Lumajang itu banyak. Kalau umpamanya saya itu ke Lumajang, ke B29 sana, itu teman-teman di sana jamaah itu mencari lebah gung itu seminggu itu menginap di hutan. Jadi tidak pulang, kira-kira seminggu 5-4 hari lah, gitulah. Menginapnya di hutan karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Madu yang pahit itu. Jadi ternyata madu tidak selalu manis. Ada madu yang pahit. Lalu saya beli sebotol, 2 botol, kadang-kadang bahkan pernah beli 5 botol saya bawa pulang. Ngapunten, ya. Ya, dari teman-teman, ngapunten yang sakit gula itu parah. Lalu kita berikan madu yang pahit itu. Ngapunten, jadi stabil gulanya itu. Dan itu madu tawon gung. Dan benar madu itu ada yang pahit itu bukan dicampuri, memang ada yang pahit. Kenapa? Tidak bisa menghisap karena kemarau, tidak bisa menghisap bunga-bunga yang manis yang bisa dihisap madunya. Sehingga dia ambil semua, yes, pokoknya harus bawa pulang lah. Mau bunganya pepaya, mau bunganya apa gitu yang
pahit-pahit pohon itu, ya diambil saja. Diambil. Dan itu dipilih-pilih oleh madu itu. Ketika diperas, loh kok pahit madunya itu. Padahal tawon. Nah, tawonnya itu, lebahnya itu namanya tawon gung atau lebah gung itu mereka bilang. Kapan agak ke Lumajang lagi, saya simpankan madu katanya gitu. Itu tetangga itu biasanya saya bagikan tetangga-tetangga di daerah saya sini yang punya sakit. Ya sekarang itu sakit gula itu kan banyak. Ternyata mereka senang. Badannya juga enak, fit kembali gitu. Walaupun ngapunten minum madu itu pasti naik. Mungkin ya 200 ya. Tetapi stabil di 200. Tidak bisa naik kok 250, 300 enggak. Karena disestabilkan oleh lebah. Madu lebah itu. Nah ini saya terkagum. Allah yang Maha Kuasa itu ya menyiapkan segala-galanya untuk kehidupan manusia itu, yang manusia itu mestinya ikut berpikir dan menjadi pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan. Karena itu ilmuwan mengatakan jika lebah itu sudah tidak ada di bumi ini, jika lebah itu sudah tidak ada di bumi ini, ya hutan sudah rusak, tidak ada lagi lebah, maka kehidupan manusia pun juga akan musnah. Nah itu kata-kata ilmuwan yang saya amati di internet, ya buka-buka tentang lebah itu. Loh, sampai segitunya. Sampai sekarang itu ada gerakan menebar gula itu di pekarangan. Agar lebah itu yang tidak bisa mencari makanan dengan bunga-bunga yang ada itu bisa menghisap gula itu. Sampai segitunya agar komunitas lebah itu tidak musnah. Coba hutan yang sudah hilang itu. Lah, di sana orang yang tidak berpikir tentang menggunakan akal sehatnya melihat bagaimana lingkungan itu rusak sehingga merusak sekian komunitas binatang yang mestinya hidup di sana. Berarti manusia itu memang benar-benar mufsiduna fil ard, perusak bumi itu manusia memang. Allah katakan itu yang akhirnya sekali lagi ilmuwan tak ingat sampai sekarang. Habisnya atau hilangnya komunitas lebah di dunia ini, maka hilang pula kehidupan manusia. Karena mereka ya penyerbukan itu ya lebah, penyerbukan buah itu ya lebah. Penyerbuk itu di antara angin kan lebah itu. Jadi kita tidak hadir Bapak Ibu untuk ikut memahami Al-Quran ini. Maka kita ini tidak berguna sama sekali. Yang kita baca, yang kita lihat Quran itu, yang kita lihat semut, kita lihat apa saja buah-buah itu nggak ada arti, biasa saja. Makan ya makan, kalau buah ya sudah. Padahal Rasulullah pun juga ada doa kan. Ketika melihat buahnya berbuah, pohon itu berbuah atau kurma itu berbuah, itu ada doa tersendiri tentang melihat buah. Allahu Akbar. Baik, yang berikutnya. Ini boleh jadi baper saya sedih. Memperhatikan laut tawar dan asin, Bapak Ibu yang berhormat. Ini sebenarnya biasa, Bapak Ibu. Wong ini surat Ar-Rahman, panjenengan bahkan mungkin banyak yang sudah hafal. Ya surat nomor 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini gambar sebelah kanan itu laut. Yang biru itu asin, yang warna coklat itu kecoklatan itu tawar itu. Dan tidak campur ya antara yang gelap dan yang terang itu terus menjadi rodok puyeh ngono ndak. Dan tidak saling mencampur. Urusannya lain-lain.
Dan Allah sampaikan ini di dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 19-20. Monggo Pak Motar jika sudah. Nggih. Dia membiarkan dua laut mengalir yang demikian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasanya hati ini menangis Bapak Ibu. Menangis. Sering kita mendengar begini ini. Tetapi mendengar itu sekedar pendengaran udhun, telinga. Jadi sam'unnya tidak berfungsi. Kapan lalu ini saya bahas, sudah selesai. Udhun itu telinga benda kita ini. Sam'unnya itu adalah pendengaran yang ada di batin. Mudah-mudahan nyambung kalimat saya ini. Sama. Jadi sam'un itu fungsi dari telinga. Ainun itu mata, basor itu fungsi dari mata. Yang itu relung hati di sini. Loh, betapa kuasanya Allah sejak dulu itu ya dibiarkan begini laut itu. Masih yang lain. Dan di dalamnya itu banyak mutiara-mutiara, perbendaharaan, kekayaan yang bisa diambil manfaatnya. Disebut dalam ayat berikutnya. 22, 23 dan seterusnya itu. Kita melihat kan Bapak Ibu. Tapi hati kita ikut melihat, napa mboten? Kita melihat kenyataan ayat itu loh. Hati kita ikut melihat. Sama dengan begini. Sebagaimana kata-kata ini nggih, tak singkat cepat nggih. Tak singkat cepat nggih. Ya ini. Tulislah apa yang tak terlihat. Lihatlah apa yang tak tertulis. Sebagaimana laut tadi yang asin dan tawar. Itu tertulis dan terlihat Bapak Ibu. Tertulis dan terlihat. Dua-duanya ada. Tetapi ada yang tak tertulis tapi terlihat. Umpamanya bayi itu kok pagi-pagi itu kok nangis. Pagi-pagi kok nangis ya. Habis subuh itu nangis saja bayi itu. Seorang ibu Pak. Ya. Bayi itu enggak bilang, enggak bisa ngomong. Si ibu respon langsung diangkatnya dan disusui. Loh, berarti ibu itu tadi bisa baca. Walaupun anak itu hanya nangis, tapi ibu sudah bisa baca bahwa, oh ini diberi minum. Nyatanya diberi minum, diam. Maka itulah yang dimaksud, lihatlah apa yang tak tertulis yang dibawanya. Dilihat anak nangis itu, tapi itu kan tidak tertulis. Tapi bisa nggak dibaca? Bisa. Sehingga kalimat ini kalau diganti begini. Tulislah apa yang tak terbaca. Dan bacalah apa yang tak tertulis. Nah, sehingga panjenengan agak masuk ini. Tulis. Bacalah apa yang. Bagaimana tulislah apa yang tak terbaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak saya gandeng dengan tulisan begini. Panjenengan kurang connect dengan keterangan saya. Maka saya perlu harus menulis bisa membaca. Dengan membaca itu terus jadi paham. Kalimat ini nyarinya ya angel loh. Tulislah apa yang tak terbaca, bacalah apa yang tak tertulis. Iki ya semingguan gitu mikir. Kita lanjut, kita mundur lagi. Kita mundur lagi. Ini ada gambar-gambar kepada
laut. Saya sendiri tidak tahu tempatnya di mana, wong saya ambil di internet. Tetapi saya pernah pergi ke Jember, ada Teluk Mayang, apa itu Teluk Love itu ya. Saya naik di gunung di tepi laut itu, di teluk itu, naik ketinggian gitu, ya dibekali sama pemandunya itu tongkat, karena di sana banyak keranya. Naik, ternyata ngapunten. Benar-benar saya lihat itu model gambar ini, laut itu. Cuman hanya tidak diviralkan saja. Saya melihat loh, benar itu Al-Quran mengatakan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Loh, benar. Dan itu bergaris sampai ke tengah. Masya Allah. Sampai sekarang enggak saya lupakan. Sampai sekarang saya lupakan peristiwa itu, kunjungan itu. Ilham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lanjutkan lagi. Ini sebenarnya belum selesai. Kira-kira goalnya ini kira-kira melihat memandang dan hatinya pun nyambung nambaten. Kelihatannya ya wallahu alam kita nggak tahu ya. Tetapi hati memandang ini dengan pegang sebuah puntung rokok itu bisa saja hatinya itu berpaling. Pandangannya ke laut ya, tapi hatinya bisa saja kepingin pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lihat, pernah mendengar enggak? Bermata tapi tak melihat. Pernah ya? Lagunya siapa itu? Lagunya Bimbo. Bimbo. Ya. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tidak mendengar. Itu dalam loh Bapak Ibu. Dalam. Dalam itu artinya. Cuman kita kan sekedar musik. Gini-gini. Loh. Itu inspiratif. Dan itu adalah menggugah mata lahir dan batin kita agar melek, waspada. Betapa ayat Allah itu tak terhitung banyak jumlahnya. Jangan berhenti untuk memikirkan. Walaupun ya manusia itu berbeda-beda dalam profesi. Tapi profesi apa saja, pekerjaan apa saja, jangan sampai tidak disambungkan kepada maha kuasanya Allah. Lah ya kok ana jurusan dakwah sekolah IAIN. Lho yo pekerjaane iku lho dadi masinis kereta api, ku jalure teko ndi? Betapa maha kuasanya Allah. Mungkin agar kereta api itu ya banyak zikirnya begitu sehingga aman katubruan ngono bae Allah membuatnya. Ada yang dari pendidikan. Loh, larinya ikut jogo apotik. Allah punya kuasa untuk menjadikannya. Dan bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Bapak Ibu. Ustaz, saya sudah ini pensiun Ustaz. Ayo, apalagi pensiun? Kesempatan untuk mengamal. Bebas kita. Karena itu jangan berhenti stagnan, meneng, diam di rumah. Atau ya bolehlah di rumah. Tetapi setiap ada peristiwa sekecil apapun. Harus kita sambungkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Harus kita sambungkan. Mundur lagi Bapak Ibu. Mundur ke belakang. Terus. Nah, ini petunjuk penting bagi kita. Pak Qadar, surat nomor 31. Ya, ayatnya ayat 7. Ini petunjuk ini saya hitung sampai 5 saja. Betapa banyak ratusan di Quran tentang petunjuk bagaimana kita berkewajiban untuk
melihat dan mengawasi, mengamati baik dengan raga kita maupun dengan batiniah kita. Penting Bapak Ibu, penting. Ayo saya semangati. Mumpung kita masih ada tambahan usia. Jangan meninggalkan untuk mengamati, baik itu dalam posisi melihat maupun melihat dengan mata kepala kita maupun melihat dengan basor kita, hati kita. Ayat 7 itu dari surat nomor 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ayo Pak. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Punten Pak, ini sebagai penutup. Sebagai penutup. Sebagai penutup bagaimana maksudnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya cintai. Ya Allah. Kenapa kok saya ngojok-ngojok ayo. Orang yang tidak menggunakan mata dan mata batinnya, orang yang tidak menggunakan telinga dan sam'un pendengaran hatinya, maka ini loh Pak, fabashirhu bi'adzabin alim. Loh, jangan terlalu pede, bukti imannya mana? Jangan terlalu pede kita ini. Mana buktinya? Sudah paham apa belum? Itu harus kita buktikan Pak. Di dunia ini buktinya. Tidak di alam kubur, tidak. Wes ora ana Quran nang kono, wes tidak bisa lagi. Fabasyiru. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, ala wes biasa itu. Ala wes sering loh. Jangan. Ala wes biasa itu. Jangan begitu. Ayat-ayat Allah tuh, ala gunung meletus, biasa meletus loh. Itu maka ya ini ya penting sekali. Jangan sampai kita itu ketika ada ayat-ayat Allah itu berkumandang memanggil kita untuk melihat dan mengamati, mengawasi serta mentadaburi. Loh kita itu kok males? Alas, hati-hati. Kata Allah seakan-akan tidak melihat. Seakan-akan tidak mendengar. Wong itu loh di sebelahnya. Wong itu di lingkungannya. Wong itu loh di negerinya. Kenapa tidak mengamati, mengawasi? Yang akhirnya kita itu menjadi orang yang jumut. Nggak ada perjuangan belas. Apakah telinganya itu ada sumbatan? Tidak ada. Si telinganya itu tidak berfungsi untuk sam'unnya itu. Maka dianggap Allah seakan-akan telinganya tersumbat. Artinya mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Maka Allah hadang mereka di akhirat. Gembirakan. Itu sebenarnya pedih Pak. Bu. Gembirakan itu ketika orang mengatakan gembirakan itu kan yang tadinya kepala tertunduk. Kan senang itu langsung kepala naik. Ada door prize. Data door prize itu siksa yang pedih. Ketika Allah mengatakan gembirakan mereka, gembirakan dia. Wah semuanya pada ngangkat kepala dikira ke surga. Gembirakan dengan adab yang tinggi gitu loh Bapak Ibu maksudnya. Kenapa kok pakai fabasyiru? Gembira loh mengamati ayat. Ayat-ayat yang tertulis yang Al-Quran itu. Terus mengawasi melihat ayat-ayat. Kauniyah yang tak tertulis. Lalu akhirnya mendapati kesimpulan di hati. Yang kesimpulan itu meyakinkan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa itu membuat seluruh apa yang ada ini untuk kita pikirkan. Maka mata memandang, hati berpaling. Singkat topiknya.
Tetapi mudah-mudahan maksudnya diketahui. Aqulu qauli hadza li walakum wal muslimat fastaghfir setiap waktu, setiap saat. Mohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Akan keterbatasan otak, pikiran kita, hati kita. Dan diberikan Allah kesempatan lagi, usia. Untuk kita terus mengawasi, mengamati, membaca Al-Quran dan seterusnya. Agar iman kepada Allah bertambah. Dan iman kepada Allah bertambah. Saya kembalikan ke Pak Hedi, barangkali ada yang bertanya, monggo.